Selamat pagi, kita berada di LPTP Solo, Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan. Ini legend sekali tempat ini. Tapi ini sebenarnya dulu kampus ya? Enggak, dulu bengkel. Oh, dulu bengkel. Bengkel untuk mendidik anak-anak yang drop out di pedesaan. Gitu. Okay. Kita kawan-kawan Payung University, kita bersama Pak Rahadi. Pak Rahadi, kalau di Facebook itu ada Rahadi Alpaluri. Karena rumahnya di Palur. Basisnya di Palur. Tadi saya agak keliru. Saya dari hotel itu ke sini tak klik pakai mapnya Pak Rahadi itu 3 menit. Ternyata asal tempatnya Pak Rahadi ke sini memang 3 menit. Tapi saya berangkatnya kan dari Hotel Riyadi. Ternyata 21 menit. Jadi saya terlambat hampir setengah jam lah gitu. Nah, pagi ini kita ngobrol-ngobrol santai tentang dunia pemberdayaan, saya kira. Pak Rahadi ini juga ada namanya Kaliboto Green Institute. Itu di sekitar rumah itu? Di sekitar rumah? Di kampung sana, di Mojogedang. Jadi kira-kira kalau dari sini ya 15 kilo. Jauh juga ya? Ya lumayan. Lumayan. Dan itu ada anak-anak KKN hari ini situ? Sekarang lagi ada anak-anak MPKM dari UNS, Fakultas Pertanian, jurusan Penyuluhan Pembangunan. Kemudian kemarin baru ada anak-anak dari UIN, KKL di sana, 2 angkatan, jadi hampir 8 hari. Jadi 1 angkatan 4 hari. Nginep di sana, bergelut dengan masyarakat di sekitar sana, dan dengan lokasi Kaliboto Green Institute. Karena Kaliboto Green Institute LPTP ini luasnya sekitar 7,5 hektar, tetapi lahan kritis. Jadi ini LPTP yang selalu menggembar-gemborkan konservasi pertanian berkelanjutan ditantang bagaimana menghadapi lahan kritis seperti ini gitu. Jadi tidak hanya terus berretorika tapi coba mengubah kenyataan kecil lah gitu. Iya, betul. Dan sekarang sudah menunjukkan hasil, tapi bukan di sektor pangan utama, tapi lebih pada bisnis rumput. Nah, ini mungkin bisa inspirasi bagi anak-anak muda ini. Bisnis rumput ini bisnis yang sangat menjanjikan. Odot dan pakcong, gitu ya, odot dan pakcong. Ini sangat menjanjikan. Bahkan kalau hitungan cuannya itu bisa lebih tinggi dibandingkan beras, gitu ya. Karena sekali tanam bisa 3 tahun panen terus. Panen terus. Per 50 hari. Per 50 hari tumbuh, babat lagi. Tumbuh lagi. Ya, dan cukup disiram air saja. Tapi kalau mau lebih bagus ya pasti dikasih kencing sapi, itu pasti wush gitu. Atau seluri dari biogas ya, gitu ya. Itu. Di sana juga ada biogas gitu ya. Pokoknya tempat ke depan KGI ini akan menjadi pusat pendidikan pembangunan berkelanjutan. Oke. Sebelum jauh Pak, kita ngobrol ke sana, balik ke LPTP dulu ya. Jadi sejarah LPTP ini gimana Pak? Ini kalau dari sisi religiusitas gitu ya. Jadi LPTP ini menurut cerita para senior, ini adalah wujud amal soleh yang digagas oleh para senior. Karena inspirasi dari LPTP sendiri ini terinspirasi dari sebuah khotbah Idul Adha yang saat itu yang ngisi khotbah itu Kiai Hasan Basri, ketua MUI, tahun 70-an ini. Tahun 70-an saya masih SD lah kira-kira gitu. Kiai Hasan Basri menyampaikan bahwa Indonesia ini masih dalam gunggungan kemiskinan, dan kemiskinan terbesar ada di desa, dan itu terjadi karena adopsi dan adaptasi teknologi yang lamban. Nah, maka kemudian 3 orang senior ini, yang satu ini bernama Mas Bambang Agus Salam, saat itu dia sudah menjadi konsultan Tol Jagorawi. Yang kedua ini Mas Muzazin Abdul Wahab, yang dia ini saat itu
lagi nyantrik di tempatnya ketua DDI itu, kok lupa namanya, Pak Natsir. Muhammad Nasir. Ya. Dewan Dakwah Islamiyah Dewan Indonesia. Dakwah ya. Dan terakhir jabatannya Pak Muzajin ini ketua Dewan Dakwah. Kemudian yang satu lagi ini adalah alumni Gajah Mada yang saat itu sebagai staf di ADB, Asian Development Bank. Jadi LPTP ini dibangun dari kiri ke kanan. Siapa itu? UGM ini? Namanya ini dipakai gazebo itu, namanya Balai Marsudi Sujak gitu ya. Oh, oke. Jadi ini dibangun oleh orang yang ekonom yang sangat kapitalis kan. Kapitalistik karena ADB, yang satu dibangun oleh pemikir Islam, Mas Muzajin, dan satu dibangun oleh aliran yang cukup penganut teori kritis dan lebih cenderung ke kiri, yang namanya Mas Bambang Agus Salam. Maka corak LPTP ini orang bingung kalau gerakan LPTP ini mau ikut aliran mana ini. Ini karena kita juga alirannya macam-macam. Kalau dulu mungkin ini mau ikut Semaun, Kartosurya, apa Soekarno gitu ya. Gini. Nah, gerakan para senior adalah seperti itu dulu. Nah, akhirnya mewujud sampai gerakannya seperti ini. Itu awalnya. Tetapi isu utamanya tidak pernah bergeser dari 3 hal. Jadi bagaimana pangan dan pertanian berkelanjutan, kemudian energi terbarukan, dan satu lagi adalah perbaikan fungsi lingkungan. 3 hal ini sejak awal berdiri kita nggak berubah gitu ya. Lokusnya desa. Iya, lokusnya di situ gitu. Nah, banyak NGO yang kemudian bergerak di isu korupsi dan lain sebagainya. Kita ikut di jaringan, tetapi itu bukan menjadi fokus utama kita. Fokus utama kita adalah bagaimana membangun sumber daya manusia di pedesaan, membangun tata ekonomi yang berkeadilan, ya kayak gitu, dan bagaimana meningkatkan daya dukung lingkungan untuk kehidupan yang lebih baik. Kira-kira gitulah yang dilakukan oleh LPTP gitu. Berarti udah umurnya berapa tuh, Pak? Ya, sekarang 46 tahun ya. Terus kegiatan rutin apa, Pak, LPTP ini, Pak? Kegiatan rutin tetap sama. Nah, sekarang berkembang ya. LPTP tidak seperti dulu kita berkembang. Jadi secara institusi LPTP ini karena lembaga yang sudah lama membesar, para senior ini juga harus tetap diwadahi kemampuan berpikirnya dan aktivitasnya. Maka LPTP itu sekarang punya unit usaha. Dan ini otonom ya, ini profesional. Jadi kita punya 2 PT yang bergerak di isu perbaikan fungsi lingkungan, kemudian 2 CV, dan 1 perbankan syariah. Yang BPRS itu ya? Ya, BPRS, CSU. Jadi ini perkembangannya begitu. Kalau LPTP sebagai NGO, ya tetap kegiatannya adalah bergerak di masyarakat, pendidikan transformatif itu. Ini yang di desa-desa. Tetapi LPTP juga tetap punya concern bagaimana mendidik anak-anak muda. Maka ada sekolah transformasi sosial, kemudian KKL yang kemudian kita kemas menjadi sekolah transformasi sosial yang kita tempatkan di Kaliboto, Green Institute itu. Jadi ya seperti itu gitu loh. Tapi ini ke depan mungkin kira-kira setahun lagi LPTP akan berubah lagi karena tantangan zaman berubah, institusi juga semakin gemuk, ini harus dirampingkan biar geraknya bisa lebih gesit lagi gitu. Gitu saya kira. Regenerasinya LPTP sudah berapa ini? Jenengan itu masuk generasi keberapa? Banyak. Saya generasi keempat. Ini generasi keempat. Generasi pertama yang tadi, generasi kedua? Generasi kedua itu generasinya Pak Hari Mulyadi. Terus generasi ketiga generasinya Pak Mahmudi. Nah, saya generasi keempat. Tapi Pak Mahmudi masih berkecimpung kan? Oh masih, dia masih terlibat di sini sebagai advokat. Bahkan sampai tadi malam itu
dia masih memfasilitasi proses refleksi kelembagaan, karena kita sudah Renstra kita ini sudah kadaluarsa, sudah 2008, kita review lagi sampai jam 3 baru selesai semalam di sini gitu. Jenengan juga di sini jam 3? Enggak, saya menyelesaikan tugas yang berbeda. Oh, gitu. Oke. Berarti memang divisinya macam-macam, orangnya juga sudah ya beragam. Ya. Dan banyak anak-anak muda itu di sana lagi mempersiapkan refleksi dan rapat di ruang perpustakaan. Pagi ini? Ya. Pak Mangudi ada juga? Ya mungkin kecapean lah. Oh, capean. Jam 3 gitu. Terus apa Pak, kalau Pak Rahadi sendiri selama ini kesibukannya apa ini sana? Saya kesibukannya ya di sini. Masih di sini? Saya ketua badan pengurus, saya ngorganisir NGO-nya, ngorganisir Kaliboto Green Institute, kita siapkan menjadi satu unit bisnis gitu ya. Unit bisnis dengan bisnis utama itu lebih pada human resource development. Kemudian saya juga harus mengorganisir perusahaan-perusahaan itu, dan juga kesibukan lain ya sebagai komisaris BPRS gitu ya. Iya. Jadi LPTP sudah berkembang menjadi partnership. Oh iya, itu karena itu akan menghidupi nyawa gerakan juga ya. Kita sulit sekali sekarang LPTP atau LSM itu banyak yang bertumbangan karena mengandalkan donor ya. Betul, tidak menyiapkan namanya endowment fund gitu. Kita juga lagi menggagas endowment fund dengan belajar pada sejarah Islam tentang wakaf. Ini lagi kita siapkan itu. Tapi kalau kita mau memanfaatkan wakaf ya memang lembaga ini secara anggaran dasar harus berubah karena nggak bisa kan gitu. Oh, memang anggaran dasarnya dulu nggak sejauh ini berpikirnya ya? Enggak, ya. Tetapi anggaran dasar yang sekarang sudah mencakup ke perusahaan-perusahaan itu gitu. Tapi kita tetap harus mengikuti aturan yayasan, undang-undang yayasan, bahwa kalau kita mendirikan perusahaan maka hanya boleh 25% dari aset yang dipakai di sana. Gitu. Pak, tantangan LPTP hari ini kan tentu berbeda Pak ya, dengan zaman Orba yang kemudian ya sebenarnya NGO itu banyak bertebaran waktu itu ya, pasca reformasi gitu. Sekarang kalau tumbang itu mungkin karena lembaga donornya udah pada kabur kan gitu. Tidak hanya itu. Persoalannya adalah karena tradisi intelektualnya melemah. Posisi sekarang ini? Iya. Hampir semua NGO itu posisinya sebagai pekerja, bukan produksi intelektual. Itu problem utama gitu. Karena LSM itu atau NGO itu yang ditawarkan ke banyak pihak itu ada produksi pengetahuan gitu. Bukan kerja. Kita ini bukan dinas sosial kan gitu. Bukan dinas sosial atau istilahnya apa ya? Nangkep program. Iya, bukan penjaring program gitu. Mestinya kita punya tawaran-tawaran. Itu hampir kelemahan di semua LSM. Bahkan LSM yang baru-baru ini kalau kita ajak diskusi soal yang namanya analisis sosial, lemah sekali gitu. Ini bahkan namanya ke kampus-kampus Pak Rahadi ngalamin itu ya? Wah, sama sekali. Mestinya kampus itu harus diajarkan satu hal yang baru yang disebut, kalau dulu waktu saya belajar itu diajarkan para senior namanya analisis konjunktural gitu ya. Bagaimana melihat kait-kaitan antar berbagai faktor, berbagai situasi gitu ya. Kalau sekarang itu ditulis bagus oleh para kana, itu namanya konektografi gitu. Nah, itu nggak banyak anak-anak sekarang mau belajar yang soal mikir itu. Yang berat-berat seperti itu berat sekali gitu. Kalau menurut Pak Rahadi apa Pak yang menyebabkan seperti kita ini terjadi deideologisasi ya? Betul. Di perguruan tinggi seperti itu, di tengah masyarakat politik uang membuat masyarakat pragmatis. Iya. Kalau kata Dr. Yohasan itu kita sedang kehilangan kecerdasan berkelompok. Betul. Ya. Dan lemah sekali mereka diserang orang yang punya duit, nggak pernah datang, bubar tuh komunitas. Karena politik-politik elektoral yang sebentar itu, kemudian kita yang menemani mereka,
kita yang membuat ide-ide untuk apa gerakan ini, bagaimana mereka tumbuh, bubar dalam sekejap, bubar dalam sekejap. Itu. Iya, iya. Apa yang menurut analisis Pak Rahadi itu kenapa bisa begitu gitu loh hari ini nih? Ya, ada satu. Ini sebenarnya kan satu proses panjang ya. Kalau kita pernah baca bukunya Pak Mansur itu. Mansur Fakih. Ya, Manifesto Intelektual Organik itu. Ini jalan panjang proses seperti ini gitu. Jadi sejak kita menjebakkan diri ke dalam developmentalism, kemudian kita menjebakkan diri dalam perjanjian-perjanjian pasar bebas, ya situasinya seperti ini. Gitu. Dan situasi ini kalau menurut para senior itu yang kemudian kalau kita runut referensinya dari Arturo Escobar itu ada 3 hal yang menjadikan situasi seperti ini. Yang pertama itu kita ini sudah menjadi masyarakat yang mengglobal, ya melalui satu tahapan yang disebut abnormalisasi. Jadi kekuatan kebudayaan kita, kekuatan lokalitas kita ini dianggap abnormal, dianggap sesuatu yang menghambat pembangunan, dianggap yang sesuatu yang sakit gitu ya. Nah, jadi negara harus borderless, tidak ada pembatas. Iya. Kita makhluk global gitu ya. Iya betul. Dan lokalitas ini ancaman, dianggap ancaman. Dan ini sesuatu yang sakit gitu loh. Ini yang membuat situasi sakit ini siapa? Ya orang perguruan tinggi. Ya. Itu. Jadi terjadi penyeragaman ya. Ya betul gitu. Nah, kalau dulu contoh sederhana itu di bidang pertanian misalnya ya. Ini nanti efeknya sampai ke sana. Ya. Di bidang pertanian yang namanya pertanian selaras alam itu adalah menghambat proses modernisasi gitu ya. Bisa modernisasi. Maka ini situasi yang nggak benar. Ini namanya abnormalisasi. Nah, siapa sebenarnya motor ini? Motor ini adalah orang-orang kaum akademis kita yang sekolah ke sana. Ya. Yang belajar di yang namanya development studies itu. Balik ke sini menjelaskan itu. Menjelaskan kepada pemerintah menjelaskan ke rakyat. Akhirnya rakyat merasa dirinya sakit, negara merasa dirinya sakit, dan kaum akademisnya juga merasa bangsa ini bangsa yang sakit, gitu loh. Karena bangsa ini merasa menjadi bangsa yang sakit, kemudian kalau sakitnya pusing ya tinggal ambil Panadol atau apa ya ini. Tetapi atau malah obat generik mereka. Nah, tapi karena ini sakitnya sakit pemikiran, maka kemudian mereka harus belanja konsep. Maka kemudian kata Escobar ini strategi untuk menguasai dunia ketiga berikutnya konseptualisasi. Jadi konsepnya dibuatkan orang luar. Mereka bikin konsep ini loh. Kalau mau pertaniannya maju nih konsepnya nih. Maka dulu dikenal namanya Green Revolution, itu kan konsep mereka. Tawarkan. Revolusi hijau itu pada akhirnya juga menghancurkan sistem lokalitas pertanian kita. Mereka menawarkan ini dan lain sebagainya gitu. Dengan perangkat berikutnya gitu. Setelah konsepnya dapat itu, kalau orang sudah sakit konsepnya dapat kan kemudian mesti tanya, nah, terus yuk pripun niki carane nglakokke. Nah, mereka bikin lagi namanya, oh ini harus ada aparatisasinya. Harus ada sistemnya gitu. Kemudian mereka bikin kerangka sistem. Nah, yang nggak enak belakangnya. Nah, terus agar sistem ini jalan pripun, kula mboten gadah sumber daya. Aku lo utangi. Itulah masuknya hutang ke negeri ini gitu. Kita hutangi. Dan yang konsep tadi itu nilainya itu menurut Jeffrey Winter itu 30% dari nilai hutang kita. Jeffrey Winter yang bicara oligarki ya? Ya, itu 30% dari hutang kita gitu. Jadi cerita konsep itu 30%. Nah, apa impact dari itu gitu ya? Nah, impact dari itu adalah ketika pengetahuan yang katanya teori Rosto itu adalah tradisi gitu ya. Tradisi
dihancurkan oleh pengetahuan yang katanya modern. Nah, ini hilang. Nah, hilangnya pengetahuan ini itu akan diikuti oleh hilangnya serangkaian perangkat lain termasuk sumber daya. Dan Apakah itu, ini Pak, apakah konsep lokal kita juga sebenarnya gagal juga mengkonsepkan diri ya? Sistem lokal hidup kita yang sudah beribu-ribu tahun. Ya karena orang perguruan tinggi tidak pernah mengarsipkan itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Sen. Ini teman dari Win Metro. Pak. Lampung. Nggih. Niki yang penggagas namanya Payungin University niki. Payung. Nggih.